Paslun, surutu wujubi, syarat wajibnya puasa. Bedakan. Kalau pasal sebelumnya kita bicara syarat sah, penentu sah. Sekarang syarat wajib. Syarat wajib orang itu berpuasa. Itu ada 5, kalau tadi ada 4. Apa saja? Pertama, Islamun, beragama Islam. Artinya setiap orang Islam wajib berpuasa. Kenapa wajib? Karena rukun Islam, ya kan? Kalau dia tidak puasa, berarti dia keluar dari agama Islam. Ya, kalau dia keluar itu beranggapan bahwasanya orang Islam tidak wajib puasa itu. Tapi kalau karena malas, ya itu dosa hukumnya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban puasa, dia dosa. Dosanya udah murtad. Ini bedain ya, antara dosa keluar agama atau murtad. Dosa karena malas itu beda. Kalau karena malas tidak melaksanakan puasa, itu dosanya lebih ringan. Tapi kalau dosa orang mengingkari kewajiban puasa, lebih besar dosanya. Ya, walaupun sama-sama dosa. Kenapa? Karena yang kalau mengingkari kewajiban puasa dia murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, taklifun. Taklif ini mukallaf. Mukallaf ini artinya orang yang sudah bisa menentukan baik buruk sesuatu perbuatan. Kalau sekarang sih akil balik lah ya. Ini wajib puasa. Akil balik itu apa? Penentu akil balik itu di bab-bab awal. Bab awal kita bicara tanda-tanda balik. Kalau perempuan sudah mengalami menstruasi, antara usia bisa 9 tahun, 13 tahun, bisa jadi 15 tahun. Sudah menstruasi, dia sudah balik, dia wajib puasa. Kalau laki-laki sudah mimpi naik kuda khusus. Kuda apa? Kuda limosin ya. Yang bodinya mulus ya. Ya, dia naik kuda, lalu pagi harinya subuh-subuh ada yang basah, balik. Nah, saya tanya nih, tiga-tiganya udah balik belum nih? Kira-kira udah. Kalau belum balik berarti bahaya, ada masalah. Masa udah lebih dari umur 15 tahun masih belum mengalami mimpi, berarti ada masalah, harus periksa ke dokter. Beneran ini. Jadi kalau kamu nih, saya tanya, Abi tanya, kalau nggak pernah mimpi basah, harus diperiksa ke dokter kebidanan atau dokter spesialis karena bermasalah. Iya, berarti bukan laki-laki tulen, bisa jadi apa namanya? Sedotan WC. Oh, sedotan WC, bencong, waria. Kamu, nah itu lah. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang itu kelainan ya, kelainan itu bahaya itu. Itu umat Nabi Lut, jangan sampai. Kamu suka laki-laki apa suka perempuan? Kalau suka lama laki-laki, bahaya tuh. Ya, kalau suka sama perempuan wajar. Kamu cinta kepada perempuan wajar, makanya silakan. Ya, waktu S1 ya itu sudah seleksi. Ya, S2 resepsi. Ya, SMA aliyah itu koleksi sebanyak-banyak yang tadi teman. Koleksi itu kan, koleksi cari yang terbaik, yang paling cantik, yang paling kaya, yang paling soleha, yang paling macam-macam. Sebanyak-banyaknya, 1000 cewek itu dikit. Diseleksi di S1 nih, cari yang terbaik. Karena sudah dikoleksi kan. Nah S2 resepsi nikah maksudnya. Tapi teman Abi ada yang resepsinya doktor dan apanya? Mas kawinnya maharnya itu disertasi. Namanya Dr. Kiai Haji Ahmad Said ya, Hasani Ahmad Said. Nanti insyaallah nanti Abi hubungi beliau, nanti akan berikan tausiah ya. Kalau besok Sapruddin Al-Babakani ya. Nah, kalau belajar sama Kiai Sapruddin nanti besok nih tausiah nih, itu belajar ilmu retorika untuk kaum jamaah di kampung-kampung, terutama ibu-ibu bapak-bapak di majelis talim. Dia jadwal kalau bulan Maulid itu padat banget ya. Ustadz ceramah di kampung-kampung padat jadwalnya. Coba nanti perhatiin tausiahnya. Ya nggak jauh dari Ustadz Sarifuddin lah, tapi lebih menarik lagi nanti ya. Ada ciri khasnya. Nah, kembali lagi. Jadi taklif itu mukallaf, balik ya.
Kalau laki-laki sudah mimpi, kalau perempuan sudah men. Wa itaqatun yang kedua mampu. Mampu itu artinya dia tidak tua, tidak sakit. Ya, tidak sakit. Baik sakit yang menyebabkan kalau dia puasa parah sakitnya, misalnya penyakit mah kronis atau penyakit asam lambung misalnya, atau penyakit daerah-daerah lambung. Kalau dia puasa, Pak Ustadz, saya kalau puasa lambung saya makin parah nih. Saya tidak bisa menentukan, tanya ke dokter, konsultasi ke dokter. Inilah pentingnya ilmu Islam, ilmu fikih berkaitan dengan ilmu kedokteran. Ustadz tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu. Hanya informasi dari Al-Quran, dari hadis, orang yang sakit itu ya diperbolehkan tidak puasa. Tapi sakitnya seperti apa? Dokter. Menurut dokter lebih baik bapak ibu jangan puasa karena lambung sakit mahnya sudah kronis. Kalau memaksakan puasa mahnya tambah parah, bahkan bisa kematian. Ya udah jangan puasa, jangan dipaksain. Seluruh aturan Islam itu perintah Allah itu mastatotum, sesuai kemampuan. Nggak ada. Ini perintah sholat, wajib sholat tanpa ada dispensasi. Ya kan. Kalau nggak mampu berdiri kan boleh duduk, udah mampu boleh berbaring. Harus berdiri terus, nggak boleh duduk, nggak boleh baring. Wah, nggak ada. Islam itu sangat fleksibel. La yukallifullahu nafsan illa usaha, sesuai kemampuan. Artinya kalau dia sakit, ya tidak puasa. Tapi paman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayat, dia wajib membayar di hari yang lain. Sakit itu ada dua. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit yang ada harapan sembuh. Apa bedanya? Kalau tidak ada harapan sembuh ini vonis kedokteran. Misalnya sudah koma, sudah kanker stadium 5, lengkap 4 lah. Artinya sakitnya nggak ada harapan sembuh. Menurut ilmu kedokteran modern, berarti sakit menahun. Dia mengganti puasanya dengan fidyah. Kalau sakit ada harapan sembuh, sakitnya mah biasa, sakit-sakit, tapi dia harapannya menurut dokter pasti sembuh nih. Menurut analisa dokter modern, maka dia boleh tidak puasa, diganti di hari yang lain. Namanya qada puasa. Ada fidyah, ada qada. Fidyah untuk orang tidak ada harapan sembuh dalam sakitnya. Qada sakitnya ada harapan sembuh sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Bisa bedain ya. Nah, wasihatun yang keempat sehat. Jelas kan tadi kan bicara sakit berarti sehat. Sehat itu artinya dia mampu untuk melaksanakan puasa, menahan makan dan minum. Wa iqamatun, dan yang kelima iqamah, mukim. Tidak dalam posisi musafir. Kalau posisi musafir maka dia boleh tidak puasa, wajib mengqadha di hari yang lain sesuai dengan hari ditinggalkan. Ya, musafir itu ada jaraknya. Jaraknya seperti apa? Seperti jaraknya sholat dibolehkan untuk jamak dan qashar, maka juga dibolehkan untuk tidak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan